Konseling realitas. Konsep dasar konseling realitas. Konseling realitas adalah pendekatan yang berdasarkan pada anggapan tentang adanya suatu kebutuhan psikologis pada seluruh kehidupannya. Kebutuhan akan identitas diri, yaitu kebutuhan untuk merasa unik, terpisah, dan berbeda dengan orang lain. Konseling realitas sangat berguna apabila menganggap identitas dalam pengertian identitas keberhasilan dan identitas kegagalan. Karakteristik konseling realitas. Yang pertama, menekankan pada pilihan dan tanggung jawab. Yang kedua, mengadakan penolakan terhadap transparansi. Yang ketiga, menekankan pentingnya konsep bahwa konseling terjadi pada saat sekarang. Yang keempat, menghindarkan diri dari pemusatan pada gejala-gejala perilaku bermasalah. Yang kelima, menentang pandangan tradisional tentang penyakit mental. Tujuan konseling realitas. Tujuan konseling realitas adalah membantu individu untuk mencapai otonomi, yaitu kematangan yang diperlukan bagi kemampuan seseorang untuk mengganti dukungan lingkungan dengan lingkungan internal. Lalu yang selanjutnya di sini adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Yang pertama adalah right. Right adalah ukuran atau norma yang diterima secara umum di mana tingkah laku dapat diperbandingkan tanpa melihat nilai tingkah laku sendiri. Sebagaimana adanya, benar atau salah, baik atau buruk, orang akan berbuat semaunya sendiri. Lalu, responsibility. Prinsip ini merupakan kemampuan untuk mencapai suatu kebutuhan dan untuk berbuat dalam cara yang tidak merampas keinginan orang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka. Merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dalam konteks sosial budaya. Lalu yang selanjutnya di sini adalah reality. Nah, di dalam ini harus memenuhi bahwa ada dunia nyata dari mereka yang harus mereka penuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam kerangka kerja tertentu, pemenuhan kebutuhan atas penghargaan dan cinta pada hubungan orang tua dan anak memegang peran penting dalam pembentukan identitas individu. Yang selanjutnya di sini adalah teknik konseling. Yang pertama, menggunakan humor. Yang kedua, mengkonfrontasikan konseli dan menolak dalih apapun. Yang ketiga, membantu konseli dalam merumuskan perencanaan perubahan tindakan. Yang keempat, bertindak sebagai model dan guru. Yang kelima, menentukan batasan-batasan dan menyusun struktur konseling yang sesuai. Yang keenam, menggunakan terapi kejutan verbal atau sarkas yang layak untuk mengkonfrontasikan konseli dengan tingkah lakunya yang tidak realistis. Yang ketujuh, melibatkan diri dengan konseli dalam upaya mencari kehidupan yang lebih efektif. Tahapan konseling. Konseling realitas dengan sistem WDEP, yaitu W, want and need, yaitu keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan. W berarti keinginan, kebutuhan, dan persepsi konseli. Pada tahap ini, konselor mengidentifikasi apa yang diinginkan konseli dalam kehidupan dengan mengajukan pertanyaan seperti, apa yang kamu inginkan? Lalu yang selanjutnya adalah D, yaitu direction and doing, ya, adalah arah dan tindakan. D berarti apa yang dilakukan konseli dan arah yang dipilih dalam kehidupannya. Lalu selanjutnya di sini adalah E, atau self-evaluation atau evaluasi diri. I berarti melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukannya akhir-akhir ini. Tahap ini konselor membantu konseli melakukan penilaian diri untuk menentukan keefektifan apa yang dilakukan bagi pencapaian kebutuhannya. Lalu ada P atau planning atau perencanaan. P berarti membuat perencanaan perubahan perilaku. Pada tahap ini, konselor membantu konseli merencanakan perubahan tingkah laku yang lebih bertanggung jawab bagi pencapaian kebutuhannya. Pandangan tentang manusia. Kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan bertahan hidup atau survival, mencintai dan dicintai atau love and belonging, kekuasaan atau prestasi atau power or achievement, kebebasan atau kemerdekaan, freedom or independence, dan kesenangan fun. Keberhasilan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya akan memberikan identitas keberhasilan pada dirinya. Sedangkan kegagalan akan pemenuhan kebutuhan dasar menyebabkan individu mengembangkan identitas gagal.